سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فيقول الذين ظلموا ربنا أخِّرْنَا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Ikhwah dan juga akhwat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kembali kita lanjutkan kajian kitab Al-Mutammih Al-Ajrummiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Al-Khattab penulis kitab, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati semua ulama kita insyaallah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ikhwah, yang kita bahas untuk malam ini adalah masih berkaitan tentang pembahasan tanda-tanda nasab. Dan yang pertama kita bahas adalah tanda yang berupa fathah dan juga tempat-tempatnya. Di pertemuan sebelumnya baru kita bahas muqaddimah dari fathah di saat dia itu menjadi tanda nasab. Telah kita sampaikan sebelumnya bahwa dia itu bertempat di isim mufrad. Telah kita buatkan contohnya di pertemuan sebelumnya, tapi belum kita bacakan contoh yang disebutkan oleh musannif rahimahullah dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bil fidaraini amin. Fa amma al-fathatu fatakunu alamatan lin-nasbi fi thalathati mawadhi'ah. Adapun fathah dia itu menjadi tanda nasab bertempat di 3 tempat. Yang pertama adalah isim mufrad, artinya kata tunggal. Baik dia itu munsharif ataukah dia itu yang ghairu munsharif. Yang munsharif kemarin telah kita sampaikan bahwa munsharif itu adalah jenis kata benda ataupun kalimat isim yang dimungkinkan bagi dia untuk dikasrahkan huruf terakhirnya, untuk ditanwinkan huruf terakhirnya. Berarti ini adalah disebut sebagai isim yang munsharif. Seperti kata Zaidun, misalnya ana bilang ra'aitu Zaidan, ana melihat si Zaid. Kata Zaidan dia itu dinasabkan dengan tanda fathah. Karena kenapa? Karena dia itu adalah isim mufrad yang munsharif. Ataupun yang ghairu munsharif misalnya adalah seperti lafaz Ahmad, ra'aitu Ahmadah. Ana bersua dengan si Ahmad. Ataupun aku melihat si Ahmad. Ahmadah dia dinasabkan dengan tanda fathah tanpa disertai dengan tanwin. Kenapa kok tanpa tanwin? Karena kata Ahmad dia termasuk isim yang ghairu munsharif. Ini yang kita bahas di pertemuan sebelumnya ya ikhwah sekalian. Di sini beliau membuat suatu contoh. Kemarin yang telah kita sampaikan bahwa beliau membuat suatu contoh di setiap poin. Itu rata-rata beliau pengambilannya adalah diambilkan dari Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu rata-rata contoh yang dibuat beliau. Di sini pun sama ini ya ikhwah sekalian rahimani rahimakumullah. Di contoh pertama kita perhatikan wattaqullaha. Wattaqu, dan bertakwalah kalian semua Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan wattaqullaha yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Ini dalam surat Al-Baqarah wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kita perhatikan di sini, wattaqullaha, kalian takutlah. Di saat dibilang kalian takutlah, maka akan muncul pertanyaan, takut pada siapa ini? Takut pada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz Allah ataupun lafaz jalalah di situ itu menjadi maf'ulun bihi secara bahasa ataupun secara tata bahasa. Kalau dia itu sebagai objek, maka bagaimana? Maka hukumnya adalah nasab. Hukumnya nasab lafaz jalalah di sini. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya adalah fathah. Kalau antum perhatikan wattaqullaha, haknya difathahkan. Karena kenapa?
Karena posisi lafaz jalalah yaitu lafaz Allah di sini nih menjadi maf'ulun bihi, dan maf'ul bihi hukumnya adalah nasab. Tanda nasabnya pada lafaz Allah di sini adalah fathah. Kenapa yang dipilih kok fathah? Kok bukan tanda nasab yang lainnya? Maka jawabannya karena lafaz Allah dia itu adalah ismul mufrad. Ismul mufrad. Dan isim mufrad di saat dalam keadaan nasab ditandai dengan fathah. Ini contoh pertama disampaikan oleh beliau. Kemudian contoh yang kedua, wahabna lahu ishaqa wa yaquba. Ini terdapat dalam surat Ali Imran. Allah mengatakan wahabna lahu ishaqa wa yaqub, dan kami telah menganugerahkan, memberikan Ishaq dan juga Yakub kepadanya, kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perhatiin ya ikhwah di sini. Kata Ishaq, dia itu dinasabkan sebagai maf'ulun bihi. Sebagai maf'ul bihi. Maf'ul bihi dari kata kerja mana? Dari kata kerja wa wahabna. Maf'ul bihi hukumnya adalah nasab. Tanda nasabnya pada kata Ishaq di sini adalah fathah. Kalau ditanyakan itu kenapa kok bukan wa Ishaqon? Karena ingat ya ikhwah sekalian bahwa semua nama nabi yang terkecuali yang terkumpul dalam lafaz sun syamlah, maka semua adalah isim ghairu munsharif. Ana ulang, semua nama nabi ini segera mengingatkan, sepertinya dalam pertemuan-pertemuan sebelum-sebelumnya pernah kita singgung tentang masalah-masalah ini. Semua nama nabi kecuali yang terkumpul dalam singkatan sun syamlah, semuanya adalah ghairu munsharif. Kalau sun syamlah berarti Saleh, kemudian nun di sini adalah Nuh, kemudian shin di situ Syuaib, kemudian mim di situ adalah Muhammad, kemudian lam di situ adalah Lut, kemudian ha di situ adalah Hud. Selain 6 nabi ini, semua nama nabi yang lainnya semuanya adalah ghairu munsharif. Kalau ghairu munsharif maka tidak mungkin untuk ditanwinkan, termasuk kata Ishaq dan juga termasuk kata Yakub yang ada dalam lafaz ataupun dalam ayat-ayat ini. Inti di sini ikhwah sekalian, ini untuk ayat yang kedua merupakan contoh nasab yang ditandai dengan fathah dan berada pada isim mufrad yang ghairu munsharif. Sedangkan yang berada pada lafaz Allah sebelumnya ini yang berada pada lafaz yang munsharif, dimungkinkan untuk dikasrohkan di satu keadaan. Tapi yang di sini yang kedua ini adalah untuk contoh fathah sebagai tanda nasab, dia ini di antaranya bertempat pada isim mufrad yang ghairu munsharif. Kemudian contoh yang ketiga ya ikhwah. Contoh yang ketiga di situ disebutkan oleh beliau firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idz wa'adna Musa 40 lailah. Kata wa idz wa'adna Musa. Ini kata wa'adna dia adalah kata kerja, kalimat fi'il, dan perlu suatu maf'ulun bih. Perlu suatu objek. Yang menjadi objek dalam lafaz ini itu adalah lafaz Musa. Wa idz wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kita perhatiin di sini ya ikhwan sekalian. Wa idz wa'adna Musa. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa. Nabi Musa alaihissalam dalam lafaz ini menjadi maf'ulun bihi, hukum maf'ul bihi adalah nasab. Kalau ditanya tanda nasabnya apa? Kita perhatiin ya ikhwah sebelum ana bahas masalah ini. Antum pokoknya selalu ingat-ingat, khususnya bagi teman-teman yang baru belajar nahwu, bahwa tanda i'rab itu berada di huruf terakhir dari sebuah kata. Ana ulang, tanda-tanda i'rab baik rafa, nasab, jazm ataupun jar, tanda i'rabnya ataupun alamat i'rabnya, alamat perubahan yang terjadi pada lafaz tersebut itu adalah berada pada huruf yang terakhir.
berada pada huruf yang terakhir. Kalau ditanya itu kata Musa, huruf terakhirnya apa? Huruf terakhirnya bukanlah huruf sin. Anak ulang, huruf terakhir dari kata Musa di situ bukanlah huruf sin. Tetapi apa? Tetapi adalah harful alif. Tetapi dia adalah huruf alif. Ini adalah huruf yang terakhir. Mana alifnya? Itu alif yang datang setelah huruf sin. Itu dia adalah huruf alif. Perhatikan ya ikhwah. Ini huruf sin. Mana alifnya? Ini alif yang modelnya seperti huruf ya. Kita tahu di situ alif bagaimana? Ini sebelumnya ada harokat fathah, yaitu yang berada di atasnya huruf sin. Dan alif sendiri sini tidak mungkin ada titik-titiknya, sehingga beda dengan huruf ya. Alif semacam ini ya ikhwah. Kita mengenal bahwa alif itu dalam bahasa Arab dia tidak mungkin menerima suatu harokat. Kalau tidak mungkin menerima suatu harokat, sedangkan tanda-tanda i'rab itu bisa berupa harokat ataupun bisa berupa huruf. Kalau seandainya berupa harokat, maka alif ini nggak mungkin diberikan fathah, tidak mungkin diberikan kasroh, tidak mungkin diberikan dhammah. Karena kenapa? Karena alif sudah dari sononya, itu dia tidak mau menerima suatu harokat. Karena alif mustahil dia menerima suatu harokat. Kalau mustahil bagaimana? Kalau mustahil berarti kita jangan maksakan diri untuk memberikan alif di atasnya ada suatu harokat. Biarkan alif dalam keadaan kosong, tidak ada harokat apa-apa. Berarti dia dalam keadaan sukun. Terus nanti ini kan kita ini menjadikan kata wa'idh wa'adna Musa arba'ina laylah. Kata wa'idh wa'adna Musa, kata Musa dia sebagai maf'ul bihi. Maf'ul bihi hukumnya adalah nasab. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya adalah alif. Ustadz, tanda nasabnya alif, tapi masalahnya alif ini nggak bisa ditaruh di atasnya. Tanda nasabnya adalah fathah. Tanda nasabnya adalah fathah. Tapi muskilahnya fathah ini tidak bisa ditaruh di atasnya huruf alif. Terus bagaimana ini? Kita mau memberikan tanda nasab yang berupa alif, yang berupa fathah. Tetapi alif ini dia ogah menerima suatu harokat. Dari sononya dia pantang menerima suatu harokat. Terus lantas bagaimana nanti ini? Maka nanti ini kata para ulama nahwu bahwa fathahnya itu dikira-kirakan. Anak ulang ya ikhwah, fathah yang mestinya berada di atas huruf alif itu kita kira-kirakan. Maksudnya bagaimana? Udah cukup fathah yang di atas huruf alif itu kita taruh di bayangan di atas otak kita saja. Kalau seandainya posisi alif ini digantikan oleh huruf yang lainnya yang bisa menerima suatu harokat, niscaya fathah tersebut akan bisa ditampakkan. Tapi berhubung fathah ini tidak bisa diterima oleh alif, ataupun secara umumnya semua harokat tidak bisa diterima oleh alif, udah berarti fathahnya cukup kita kira-kirakan di dalam otak kita. Berarti untuk wa'idh wa'adna Musa, kata Musa di sini ini nanti dia dalam keadaan nasab ditandai dengan fathah yang dikira-kirakan. Berarti adalah fathah muqaddarah, dikira-kirakan di atas huruf alif karena mustahil huruf alif bisa menerima suatu harokat. Istilahnya ulama nahwu adalah lita'adzur. Alasannya alif nggak bisa menerima harokat, alasannya adalah ta'adzur. Berarti untuk Musa di sini ini ya ikhwas sekalian, dia adalah contoh suatu kalimat isim yang dalam keadaan nasab ditandai dengan fathah yang dikira-kirakan. Ini kategorinya termasuk nanti isimnya adalah ismul maksur. Isimnya adalah termasuk isim maksur. Alhamdulillah selesai ikhwah pembahasan tentang fathah sebagai tanda i'rab nasab. Yang pertama, ini adalah tempat fathah sebagai tanda i'rab nasab yang pertama. Berarti di saat antum telah bisa mendeteksi suatu lafaz itu dia dalam keadaan nasab dan ditandai dengan fathah misalnya, maka pastikan cek terlebih dahulu apakah lafaz tersebut dia isim mufrad ataukah tidak.
Kalau dia itu bukan isim mufrad, tetapi maknanya ini Anda lihat di kamusnya ternyata beberapa ataupun banyak. Berarti kalau beberapa ataupun banyak berarti dia bukan isim mufrad. Kalau bukan isim mufrad, kemungkinan adalah tempat yang kedua yang insya Allah akan kita bahas. Apa tempat yang kedua? Tempat yang kedua adalah wa fi jam'i taksir. Yang kedua adalah dalam jamak taksir. Jamak taksir di sini ya ikhwah sekalian, kita perhatikan. Di sini ada dua penggunaan kata, yaitu jamak sama taksir. Jamak itu dalam bahasa Arab adalah yang lebih dari dua, itu disebut sebagai jamak. Kalau dua bukan jamak tapi musanna, walaupun ada khilaf di antara para ulama tentang penggunaan kata jamak ataupun jamak. Tetapi yang masyhur di dalam pembahasan nahwu bahwa saat dimaksudkan dengan kata jamak itu adalah lebih dari dua. Berarti saat di sini dikatakan bahwa fathah sebagai tanda nasab itu bertempat pada jamak taksir, maka makna dari lafadz yang ditempati fathah nanti ini dia adalah merupakan suatu jamak. Misalnya masjidun itu satu masjid. Tetapi kalau masajidu artinya adalah beberapa masjid ataupun masjid banyak. Kalau qalamun artinya adalah satu buah pulpen. Tetapi kalau aqlamun artinya banyak pulpen. Misalnya ini adalah gelas ini, kubun, maka nanti jamaknya adalah akhwabun, artinya beberapa gelas. Kitab, satu buah kitab. Tetapi kalau misalnya dikatakan kutubun, artinya banyak kitab. Lafaz-lafaz ini ya ikhwah, berhubung artinya adalah banyak ataupun artinya adalah ada penyebutan kata beberapa, dimungkinkan lafaz tersebut itu adalah merupakan suatu jamak. Merupakan suatu jamak. Ini istilah jamak taksir. Kita perhatikan, ada lafaz jamak disebutkan di situ, ada lafaz taksir disebutkan di situ. Taksir itu apa? Diambil dari kata kassaru yaksiru taksiran. Diambil dari kata kassaru yaksiru taksiran. Taksir di situ artinya adalah pecah ataupun memecah-mecahkan. Artinya meremukkan. Ada suatu lafaz yang mestinya dia itu satu kesatuan. Misalnya anak punya kata rojulun. Rojulun ini ya ikhwah artinya adalah seorang laki-laki. Saat dibuat jamak nanti menjadi kata rijalun. Apakah di situ ada unsur kesamaan? Naam, ada unsur kesamaannya. Ada huruf ra, jim sama lam. Cuman masalahnya harokatnya berbeda. Harokat yang ada pada kata rijal, yang merupakan dia ini adalah suatu jamak dari kata rojul, harokatnya beda. Huruf ra-nya yang ada pada mufrad dia difathahkan. Sedangkan yang ada pada huruf ra dalam bentuk jamaknya dikasrohkan. Kemudian huruf jimnya dia difathahkan dalam bentuk mufradnya. Sedangkan yang di jamaknya dia itu difathahkan. Rojul, sebentar, rojul. Jimnya didomahkan dalam bentuk mufradnya. Sedangkan di jamaknya di situ difathahkan. Sudah gitu kemudian ada alif yang disebutkan di tengah-tengah antara huruf jim sama lam. Artinya di sini bentuk mufradnya itu dikacaukan. Kadang-kadang urutannya juga dikacaukan. Bisa kadang-kadang ditambah hurufnya, bisa kadang-kadang dikurangi hurufnya, kadang-kadang harokatnya dirubah dari bentuk mufradnya. Yang semacam ini ya ikhwah sekalian, jamaknya disebut sebagai jamak taksir. Jamak yang tidak beraturan. Artinya dibuat kacau dari bentuk-bentuk tunggalnya. Beda nanti dengan jam mudzakkar salim, beda nanti dengan jam muannats salim. Misalnya nanti dimurojaah kembali keterangan yang Anda sampaikan di poin jamak taksir di saat dia itu dalam keadaan rafa di pembahasan i'rab sebelumnya. Itu sudah pernah anak-anak bahas. Sekarang kita lanjutkan di sini ya khos kalian. Kalau seandainya ada model jamak yang semacam ini, jamak taksir, maka kalau seandainya jamak taksir ini dia itu dalam keadaan nasab, maka ditandai dengan fathah.
maka ditandai dengan fathah. Karena di antara tempat fathah itu menjadi tanda i'rab nasab, dia itu bertempat pada jamak taksir. Kemudian beliau selanjutnya mengatakan munsharifan kana aw ghaira munsharifin. Baik jamak taksir tersebut yang munsharif, artinya munsharif itu dia dimungkinkan bisa menerima tanwin ataupun bisa dikasrohkan huruf terakhirnya. Misalnya adalah kata rajulun tadi itu menjadi kata rijalun. Misalnya ana bilang ra'aitu rijalan. Ana melihat berapa orang laki-laki. Kata rijalan dia itu termasuk jamak taksir dan dimungkinkan dia itu dikasih tanwin dan dimungkinkan dikasrohkan dalam suatu keadaan. Misalkan dakhaltu 'ala rijali fil bait. Ana masuk ke dalam rumah atau masuk di kelompok orang laki-laki banyak. Rijali dikasrohkan. Artinya kata ar-rijal yang merupakan jamak taksir dari kata rajulun seorang laki-laki, maka di saat dia dalam keadaan nasab ditandai dengan fathah. Misalnya lagi ana bilang ra'aitu kutuban, ishtaraitu kutuban. Ishtaraitu kutuban. Ishtaraitu ana telah membeli kutuban beberapa kitab. Kutuban, kata kutuban di sini dia ini adalah jamak taksir dari kata kitabun. Jamak taksirnya adalah kutub. Beberapa kitab. Dan ini adalah merupakan jamak taksir dan kebetulan dalam lafaz ishtaraitu kitaban, ana membeli beberapa kitab. Kata kitaban dia itu menjadi maf'ulun bihi ataupun objek dan hukumnya maf'ul bihi adalah nasab. Tanda nasabnya apa? Tanda nasab yang dipilih di sini adalah fathah. Kenapa yang dipilih fathah? Karena kata kutuban di situ dia adalah jamak taksir. Ini munsharif ataukah yang ghair munsharif? Jawabannya adalah yang munsharif. Kutuban. Bukan kutubah, tapi kutuban. Karena kata kutuban dia termasuk isim yang munsharif. Au ghaira munsharifin, ataupun bisa juga jamak taksir yang ghaira munsharif di saat nasab ditandai dengan fathah. Misalnya ana bilang ra'aitu masajidah. Ra'aitu masajidah. Ana melihat beberapa masjid fi hadhil Madinah. Ana melihat beberapa masjid di kota ini. Ra'aitu masajidah. Kata masajidah itu adalah merupakan jamak taksir yang tentunya punya makna lebih dari dua. Karena artinya ada beberapa masjid. Dan kata masajid dia itu termasuk isim yang ghair munsharif dalam kategori siwat muntahal jumu'. Masajidah, ra'aitu masajidah. Kata masajid di sini dia menjadi maf'ulun bi dan hukumnya adalah nasab, tanda nasabnya adalah fathah. Fathah. Kenapa enggak ditanwin? Karena kata masajid dia termasuk isim yang ghairu munsharif, sehingga enggak boleh dikatakan masajidan. Tidak boleh dikatakan masajidan. Kemudian beliau rahimahullah, beliau menyebutkan contoh di sini yang beliau ambilkan dari ayat Al-Qur'an. Di sini beliau mengatakan, menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa taral jibala." Ini lafaz wa taral jibala maksudnya adalah yang terdapat dalam surat An-Naml, "Wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marra sahab." Kita perhatiin di sini akhwat, ya ikhwas sekalian, "Wa taral jibala." Dan kamu melihat gunung-gunung itu. Yang dilihat apa? Yang dilihat adalah gunung-gunung. Berarti kata gunung-gunung di sini menjadi objek penglihatan kita. Kalau menjadi objek, maka dia adalah menjadi maf'ulun bihi. Dan hukumnya dia adalah maf'ul bihi nasab dengan tanda fathah. Kenapa yang dipilih kok fathah, kok bukan tanda nasab yang lainnya? Karena dia ini adalah merupakan isim mufrad yang munsharif. Afan, ini ada yang japri ana, suara ana tidak bisa diterima dengan jelas. Mohon diinfokan ya ikhwah.
Apakah suara bermasalah ataukah mungkin di ikhwah ini yang bermasalah sinyalnya? Allah alam, semoga nggak ada masalah insyaallah ya ikhwah sekalian. Allah yubarik fikum. Kita perhatikan wataral jibala, kata al jibala dia itu dinasabkan dengan tanda fathah. Kalau ditanya itu kata al jibala ini mufrad ataukah jamak? Dia ini adalah jamak. Jamaknya apa? Jamaknya adalah jamak taksir. Kalau ditanya apakah dia termasuk jamak taksir yang munsharif ataukah dia yang ghair munsharif, jawabannya dia ini adalah yang munsharif. Karena dimungkinkan dalam satu keadaan kata al jibal itu dikasrohkan. Dikasrohkan. Unzur ilal jibali. Perhatikan, unzur ilal jibali. Lamnya dikasrohkan. Berarti dimungkinkan kata al-jibal, dia ini adalah merupakan suatu isim yang munsharif. Kalau isim yang munsharif, di saat nasab ditandai dengan fathah. Ra'aitul jibala ataupun wataral jibala dalam ayat ini. Kemudian beliau rahimahullah, beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala lagi di sini, wa'adakumullahu maghanimah. Ini yang terdapat dalam surat Al-Fatah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dinukilkan di sini oleh Al-Imam Al-Mustannif rahimahullah, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi wa ankum. Al-ayah. Kita perhatikan, wa'adakumullahu maghanima. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kalian maghanima, harta rampasan perang. Yang dijanjikan oleh Allah apa? Yang dijanjikan adalah harta rampasan perang, yaitu di situ adalah lafaz al-maghanimah, lafaz maghanimah. Berarti kata maghanimah dia itu menjadi maf'ulan bihi, menjadi maf'ul bihi, hukumnya nasab. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya dia adalah fathah, maghanimah. Ditandai dengan fathah. Ini kau bukan maghaniman, karena kata maghanimah sebagaimana kata masajid, dia termasuk isim yang ghair munsharif, sehingga saat nasab ditandai dengan fathah tanpa disertai dengan tanwin. Kemudian yang dicontoh berikutnya adalah wa ankihul ayyama. Di sini wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum. Kita perhatiin ya akhwat ataupun ya akhwat sekalian, wa ankihul ayyama, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan teman-teman baik yang ikhwan ataupun ya akhwat yang belum menikah segera untuk dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam proses untuk pernikahannya insyaallah ya rabbal alamin. Sehingga segera menyusul ketinggalan dari 20 Ustadz udah menikah yang kedua kali. Semoga Allah berkahi kehidupan beliau insyaallah, keluarga beliau insyaallah, baik yang pertama dan yang kedua. Amin ya rabbal alamin. Kita perhatikan ya ikhwah sekalian. Wa ankihul ayyama. Wa ankihul ayyama, kita perhatikan di sini al-ayyama dia itu menjadi maf'ulun bih. Menjadi maf'ul bih. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya ya akhwat ataupun ya ikhwah sekalian, ini adalah fathah. Mana fathahnya? Antum perhatikan huruf terakhir dari kata ayyama, dia ini adalah alif. Kalau alif maka penjelasannya sebagaimana kata Musa di lafaz sebelumnya, yaitu yang diakhiri oleh huruf alif. Berarti termasuk dalam kategori isim maksur. Ditandai dengan fathah muqaddarah yang dikira-kirakan di atas huruf alif. Semoga ya ikhwah yang kita bahas dalam pertemuan kita kali ini bermanfaat. Semoga teman-teman yang belum menikah segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikah insyaallah, sehingga tidak kalah 2-0 dengan Ustadz Firanda insyaallah hafizahullah. Semoga bermanfaat ya ikhwas sekalian yang kita bahas di pertemuan kita kali ini insyaallah amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dalam keadaan lebih semangat lagi, dalam keadaan lebih bermanfaat lagi, lebih beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah amin ya rabbal alamin. Pertemuan pekan depan jangan lupa adalah Alfiyah Ibn Malik insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ternyata ini jelas suaranya alhamdulillah. Mungkin di akh Zul sepertinya yang ada masalah di jaringannya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.